الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نضرح نزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الخنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسألك بجاه الجدود وليكم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطعام يعدل بين الأنام ويعين الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيثا نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احيينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام.
wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Para jamaah saya kemawon ingkang kula mulyakaken, sumangga kita lajengaken pengaosan rutin menjelang buka puasa menika ingkang membahas tentang cabang-cabang iman ingkang kula panjenengan saya kedah laksanakaken sebagai penyempurna iman kula panjenengan saya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para sedherek saya, semoga kita lajengaken kemawon langsung nomor 200 sekawan. Niku hanya tafsir setunggal niku. Kelanjutan kalau ingin niku hanya tafsir beberapa kata menurut aturan bahasa Arab utawi nahwu lan sharafipun. Langsung mawon qala ngendika sapa an-nadzimun adzaman aksin likin nikah fa'fu anhu wa'alliman wa ita'atus sadati abdan talzamu aksin bagudosna sapa sira kabeh likin nikah maring budak-budak sira fa'fu mongko ngapura sira anhu saking kin utawi budak wa'alliman lan mulangono temen sira wa ita'atus sadati lan manut ing pira-pira bendara utawi jeragan sing ada budak niku abdan ing para budak abdan ing budak talzamu iku wajib apa itaah. Zakara ngendikake sapa nadzimu nadhaman ya wau aksin likin nikah fa'fu anhu wa 'alliman lan seterusnya. Fi hadhil bait ing dalam iki siji bait syu'bataini ing cabang loro. Ada dua cabang. Ala tertibi ma ing atase runtute barang sabako kang wis dhisik apa mah. Wa syu'batus saminatu wa khamsun utawi cabang iman kang kaping 58 iku al-ihsanu gawe bagus lil mama ilal mamaliki maring pira-pira budak utawa kawula wal afu lan ngapura anhum saking mamalik utawi budak-budak wau wa ta'limuhum lan mulangi ing mamalik ma ing barang labutta kang wajib minhu saking ma min umuridini saking urusan agama atau perkara agama wal infaqi lan ngingoni to memberikan nafkah alaihi mengatasi mamalik biqadril kifayati kelawan sak kadar kecukupan. Fatu atabaru lan diwilang-wilang apa raghbatuhum demene mamalik wa zuhadatuhum lan zuhud niku hati-hatinya tentang masalah urusan agama itu namanya zuhud. Wa zuhaduhum lan zuhud Imam Malik wal irahatu lan aweh istirahat memberikan istirahat lahu Imam Malik fi shayfi ing dalam waktu panas sebenarnya fi waqtil qailulah ing dalam waktu qailulah. Waktu qailulah niku waktu katene zuhur niku. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki maring budak ta'amuhu utawi nguwehi pangan mamluk wa kiswatuhu lan pakai to makei utawa pakaian ngekei pakaian mamluk bil ma'rufi kelawan bagus wala yukallifu lan ora kena dipaksa utawa diperdi sapa mamluk minal amali saking pekerjaan mala yutik ma barang layutikan ora kuat sapa mamluk. Ben samagen kita memasuki pada cabang iman ingkang kaping 58. Nggih niki berbuat baik terhadap budak.
dan memberi maaf terhadap budak bila budak terjadi kesalahan, dan kewajiban memberikan pelajaran atau keilmuan atau ngajari yang wajib dari urusan-urusan agama, serta memberikan infak kepada mereka dengan semampunya. Niki pada zaman sekarang mungkin perbudakan sudah tidak ada mungkin nggih. Karena kita yang tahu perbudakan itu mulai zaman Nabi Muhammad SAW ada. Niki perbudakan itu ada Mas ya. Kemudian syariat agama Islam berusaha untuk melepaskan perbudakan itu dari muka bumi niki. Dan alhamdulillah sekarang kayaknya tidak ada sudah. Tapi kalau duka malih di negara-negara lain terselubung itu masih menggunakan perbudakan juga tidak tahu. Tapi yang jelas perbudakan seakan-akan kaya nggak ono. Lah terus nek gak ono ngene niki ono pola gak jalan niki. Ana tenan ya. Karena syariat Islam sendiri kaya contone urusan apa kemawon kaya poso ngeten iki. Ternyata di tengah-tengah poso melakukan hubungan suami istri ya. Maka dia kan harus membebaskan budak. Banyak sekali hukuman yang ditimpakan pada seseorang yang melakukan sebuah dosa, diantaranya adalah membebaskan budak. Niki memberikan isyarat bahwasanya perbudakan itu semakin hari semakin disingkirkan. Karena perbudakan ini ngapunten loh, perbudakan itu tidak sama dengan pekerja, Pak. Lek budak itu dibeli dia. Status daripada budak itu adalah seperti barang. Didol kene, disewakno kene, nggih. Di napa ngarane digadekno ya kene. Lah apabila dia punya anak, anaknya itu pun jadi budak lagi. Lah ini kan tidak manusiawi sebenarnya. Karena ini mulai zaman dahulu sudah seperti itu, sehingga pada zaman Rasulullah perbudakan itu mulai dikikis dengan apa? Memerdekakan budak dalam beberapa konteks. Bahkan budak sendiri itu seharusnya memang dimerdekakan. Contoh sing konkret saniki ya. Contohnya sahabat Bilal bin Rabah. Sebenarnya Bilal itu bukan budak awalnya. Karena ayahnya budak, maka dia menuruni atau mewarisi perbudakannya. Ayahnya ini Rabah namanya. Rabah niki adalah budak pada waktu itu rampasan daripada pasukan Abroha yang menyerang Ka'bah, yang dipimpin oleh gubernur dari Yaman namanya Gubernur Abroha. Akhirnya Abroha kan terusir dengan burung ababil niku, sehingga pasukan dan tinggalan daripada Abroha rampasan bagi rakyat Mekah atau kaum Quraisy pada waktu itu, suku Quraisy. Nah, Rabah niki ditumbas kali bapake Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Niku ditumbas niku. Akhirnya dia punya anak, anaknya namanya Bilal. Lah Bilal menjadi budaknya Umayyah pada waktu itu. Di zaman Umayyah masih belum masuk Islam. Dan akhirnya Umayyah ini tidak membebaskan budak Bilal. Bahkan ketahuan bahwasanya Bilal niku di zaman Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Abu Bakar yang sudah masuk Islam niku ngajak Bilal. Bilal, sudah datang orang yang kita tunggu-tunggu. Seorang Rasul terakhir sudah datang, namanya Muhammad. Ayo kita beriman kepada apa yang diimani Muhammad. Akhirnya Bilal kenging. Akhirnya tomut agama Islam. Tapi ketahuan Pak,
Dari ketahuannya Bilal ini langsung disiksa, ditanggleti kalian Umayyah niku bener dah. Kon jarene melok agamane Muhammad yo. Nggih, wis. Kon lek melok nang agamane Muhammad kon tak siksa. Sampai mati. Pikiran itu, ternyata tetap dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti risalah yang dibetul Nabi Muhammad. Akhirnya bila disiksa nih, disiksa luar biasa Pak, 3 hari 3 malam gak kasih makan, terus disiksa sampai pada akhirnya tepat pada waktu jam yang panas sekali, Bilal itu diseret dengan kuda sepanjang berapa mil sehingga kulitnya Bilal mboten ireng maneng jadi merah karena seluruh kulitnya terkelupas. Diseret di atas padang pasir dengan berkurang semakin berkurang, tidak bunyi Allahu Ahad tapi Ahad teman-teman. Dan tibalah saat yang paling menentukan, wis dipikir Bilal lagi mati, Bilal niku ditaruh di sebuah batu yang panas, diempai watu dodone niku dengan batu yang besar dan panas juga. Diharapkan Bilal dalam waktu sekejap akan mati. Wis kayak semuni Ahad lagi, bila perlu diajari umum lah, kayak barangnya dagang kalau memang masih ada. Lah terus sumpami sekarang di Indonesia khususnya lah, nggak ada kan niku nggih. Lho lah gak jalan nih. Ya. Nggih, ada meskipun tidak jalan seperti ini, maka kita mengambil grid di bawahnya, meskipun jauh. Ya, karena nanti ada kelanjutannya hadis niki wau mungkin kita bahas di belakang. Buddha itu memang barang, Pak, kayak barang. Dijual bisa, ya. Digadaikan bisa. Ya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah manusia. Maka tetap ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, biasanya Buddha ini umumnya dibuat pekerja. Digawe membantu bekerjanya sang tuan atau maliknya. Nah, sekarang ada padanan seperti niku, tapi bukan Buddha. Sinten? Jeragan sing duwe huru. Nah, duwe pegawai. Tapi ya memang nggak sama loh, pegawai itu nggak sama dengan budak. Ya memang nggak sama. Tapi karena tidak ada sekarang perbudakan itu, maka bisa berjalan di bawahnya grade perbudakan, di bawahnya adalah pekerja. Keranten nopo? Budak di suatu saat di belakang mangke hadisnya, jangan panggil budakmu itu dengan kata hei budakku, tapi panggillah dengan punokawan atau pekerjaku atau mitra kerjaku. Niku perintah kanjeng Nabi. Nyulo budake gak oleh dengan bentuk colok budak, enggak boleh. Wahai hambaku sini, tidak boleh. Tapi dengan menggunakan wahai pekerjaku atau wahai jadi wong Jawa niku punokawanku atau mitra kerjaku. Berarti kan ada korelasi nih antara perbudakan di satu sisi dari sudut pandang menjadi seorang pekerja atau pembantu dengan seorang pembantu atau pekerja sungguhan. Nah, kalau seperti itu maka kita bisa ngambil yang bawahnya. Bagaimana lek kula jenengan tadi jeragan nanggene anak buah. Kenapa seperti ini? Karena ada hadis lain mengatakan Pak nggih. Napa nika? U'tul ajira qabla ayyajiffa uruqahu. Berikan bayaran atau upah dari pekerja itu sebelum pekerja itu keringatnya. Berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, ini kan juga merupakan tanggung jawab. Kan ada sedikit perbedaan, ada persamaan nggih di dalam perbudakan itu, cuman jauh Pak. Ya. Hele budak niku dituku Pak, manjane Pak. Kalau pekerja kan tidak. Kita ambil jasanya kan. Dari jasa ini
Kamu nyambut gawe di sini sehari saya bayar 150.000 dengan uang makan 25.000 kan ngaten. Kalau budak tidak, sudah dibayar awal. Dan harganya pun bukan main. Harga budak seumpama enten sakniki, itu harganya bukan ratusan juta, Pak. Miliaran, Pak. Apa mana si enom? Si enom dituku nggih. Kalau wis rada kuat ditol. Jadi niki kaya ngoten. Seumpama zaman sakniki bisa berjalan niki, waduh, kata budak niki, Pak. Luwe anak kok mbok wedhike masalah ditol ae. Ya. Lah dadi budak jadi arek ibadane. Jadi nggak sama loh, budak itu segitu. Jadi memang dia itu sekarang secara napa nggih, secara hukum dia itu kayak barang. Maka di sekarepno sakarepe, tapi di samping meskipun dia seperti barang tapi ada tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang pemilik budak. Syariat Islam memang ada sampai sekarang pun tetap dipergunakan itu. Kalau memang tidak ada, kita cari yang bawahnya. Ini ku pegawai tadi itu. Bukan budak kita, pegawai kita. Ya kita perlakukan beliau-beliau itu, mereka-mereka itu selayaknya kita beri nafkah. Bahkan pada waktu oleh posoan ngeten niki seorang jeragan bungahno nanggene anak buah niku luar biasa, Pak. Ganjarane, Pak. Enggak sama. Makanya ada istilahnya THR niku di Indonesia toh, Pak. Di negara lain enggak ada THR. Ini THR itu sebenarnya cerminan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang panjang, yang diantaranya di sana itu memberikan bunga atau bisyarah kepada pegawainya untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Nyenengno nanggene pegawai kowe ono syariate. Apalagi pada waktu puasa-puasa gini nih. Mereka nih, sampai tinggal di mana-mana THR itu tidak ada. Tunjangan hari raya itu tidak ada, kecuali di Indonesia. Mereka nih para pegawai pabrik atau apa yang bukan orang Indonesia kaget loh. Ono kewajiban ngekei THR barang. Apa THR itu? Ya yang jadi gak ngerti ya. Itu tujuannya itu memberikan bunga atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain, khususnya pekerja kita. Keranten ngeten, Pak. Ada satu cerita hadis niki, hadisnya panjang. Ceritanya niku hadis niku ada 3 orang laki-laki judulnya. Piyambake niku yang satu adalah seorang penggembala kambing. Yang satu adalah koyoke pengusaha. Yang satu itu adalah orang laki-laki atau arek nom sih. Seger, gagah. 3 orang ini dalam hadis itu disebutkan di tengah perjalanan 3 orang ini terkena badai besar, badai gurun yang luar biasa besarnya. Akhirnya 3 orang ini masuk ke dalam goa. Telu-telu nanti kumpul nunggu goa, ngiyup di dalam goa tanpa diduga, tanpa dinyana. Batu besar dari gunung itu gelundung, menggelinding menutupi pintu goa, blek gak iso metu. Akhirnya wong telu niku. Batu raksasa itu tidak bisa digerakkan, disuruh wong telu gak iso. Jaluk tolong gak krungu suarane. Akhirnya dari 3 orang ini tukaran, Pak. Oh, apa sih kok iso? Lah apa kok sih kita nang rene dan sebagainya. Akhirnya enten setunggal sadar, sudah begini aja. Kita minta tolong ya gak mungkin. Kita berok-berok atau kita teriak-teriak sampai sekeras apapun, sampai pedot gorokan, gak ada orang yang dengar karena suara gak bisa metu, gak bisa keluar karena tertutup goa ini oleh batu yang besar itu. Kita dorong bersama ya gak kuat, tenaga kita gak akan mampu. Batu sebesar 10 gajah ini gak akan bisa bergerak. Terus ya apa? Kita minta tolong kepada yang punya batu ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuka batu ini. Karena sing glundungno Gusti Allah, berarti yang membuka juga Allah. Ya apa carane? Dari 2 orang ini.
Gini aja, ente sing sepuh niku ngoten. Ayo, saya yakin sampean punya pekerjaan yang sampean anggap baik di dalam hidup sampean sampai detik ini. Mungkin ada satu pekerjaan, satu amal sing sampean punyai yang sampean anggap itu baik. Coba kita laporkan kepada Allah, kita wasilah dengan pekerjaan itu, kita minta kepada Allah supaya membuka batu ini atau goa ini. Coba satu orang pertama niku wong tuwek niki, Pak. Niki sampean mau sing tuwurin, nggih pun aku dhisik. Mari sholat 2 rakaat, dia minta kepada Allah. Ya Allah, lapor. Kula niki seorang penggembala kambing. Pekerjaan saya itu aja. Saya nggak punya pekerjaan lain. Saya punya anak, saya punya istri, dan saya punya ibu. Dan ibu saya tidak bisa apa-apa. Dia hanya berbaring di tempat tidur. Dan semua itu adalah tanggung jawab saya yang beri makan saya. Cara memberikan makan adalah pagi hari ketika saya menggembala, sore hari saya peras susu kambing-kambing itu. Mari ngoten diparingaken dumateng pertama kali adalah ibu saya yang saya kasihkan. Setelah ibu saya kasihkan, baru itu sisanya untuk istri saya dan anak-anak saya serta terakhir saya. Suatu saat saya pulang itu terlambat. Pulang itu terlambat. Akhirnya begitu saya sampaikan susu akan saya berikan, ibu tidur. Saya nggak berani bangunkan. Terus istri saya membujuk, wis gini ae Mas, sampean kasih noe wis susune kok ibu dingangai ae, gawe ibu lek tangi kok diombekno. Sing liyane anak itu kelaparan mulai isuk mang durung mangan. Yang diharapkan ya toko baju susu iki. Saya menolak dari wong niki. Enggak, ngenteni ibu dhisik. Lek wis ibu mari mangan, mari ngombe susu, sisae buat kita semua. Ternyata tidurnya itu lama sekali. Sampai jenenge anak itu kalir nangis-nangis wis. Bojone muring-muring ya apa carane ya. Tapi tetap bertahan, susu dipegang dan tidak diberikan siapa-siapa sebelum ibunya bangun. Akhirnya pas tengah malam bangun ibunya, begitu bangun langsung golek mangan di panganane. Akhirnya susu diminumkan, setelah kenyang baru sisanya saya berikan kepada anak-anak saya, istri saya dan terakhir saya. Ini ya Allah, mungkin amal yang pernah saya lakukan selama saya hidup. Apabila ini dianggap oleh Allah baik, dan ini memang saya berlaku seperti itu hanya karenamu ya Allah, tolong bantu saya untuk menggeser batu ini sehingga kami bisa keluar. Tanpa diduga batu ini kok geretak membuka sedikit ya, membuka sedikit. Wah, alhamdulillah. Wah, akhirnya ada cahaya masuk dan kepala bisa masuk, tapi awak gak bisa metu ya. Berok-berok tolong, gak ada yang tahu, gak ada yang dengar karena sudah ada jauh sekali. Okay. Akhirnya wis gini wis, ini tugas kamu selesai. Sekarang tugas saya, terus saya sing pengusaha. Okay. Pengusaha niki sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dia cerita, ya Allah, saya itu punya pekerja. Sing niki enten hubungannya niki ya. Saya itu seorang pekerja, seorang jeragan besar. Saya punya anak buah. Setiap hari Kamis atau Rabu itu saya bayar dia, karena dia dibayar setiap hari itu enggak mau. Ya. Setiap hari dia enggak mau. Jadi dia minta pada berapa hari baru dibayar. Sudah tepat pada waktu saat bayar, satu dari pegawai saya itu enggak datang. Kemana yang satu nih? Gak melok juga bayaran. Betul semerap. Semuanya tahu gak betul semerap kabeh. Akhirnya ya wis ngono wis. Engko lek teko waro ya, kok ngenang aku, bayarannya tak gawa aku. Nggih. Ternyata dia enggak datang, Pak. 1, 2, 3 hari gak datang, sampai 1 minggu gak datang, 1 bulan gak datang, setahun gak teko. Waduh, nang ndi arek. Lah, karena jiwanya dia jiwa bisnis, lek duwe meneng iku gak ono manfaate.
Akhirnya uangnya itu diputar, Pak. Oleh orang niki dibelikan seekor kambing dan diserahkan pada orang. Pun beberapa tahun kemudian burunya ini teko. Ya. Burunya datang akhirnya minta, juragan masih ingat dengan saya? Oh iya, iling. Sampean lah pegawai gobian, betul. Berapa tahun? Waduh cukup lama. Saya sudah lama merantau. Oh, terus saya mau apa sampean datang jadi? Saya mengambil bayaran saya. Masih ingat mungkin berapa puluh tahun yang lalu sampean pernah saya ketika wayai bayaran durung tak jogo. Oh iya. Nggih. Ya wis, jogo bayarannya sampean. Nggih. Akhirnya ayo dituntut. Ditutuaken ribuan kambing, Pak. Ribuan kambing. Mari ngaten wong niki gak tambah matur suwun tambah ngamuk, Pak. Jeragan, kula niki tiyang mboten gak ada. Wong melarat jeragan. Ojo sampean nyek koyo ngene iki. Berapa sih bayaran saya dulu? Buat beli kambing satu aja mungkin cuwilik cempe niku. Kok sampean seperti, "Lah iya iki bayaranmu." Loh kok sampai seperti ini? Banyaknya. Loh, kon apa karo? Meneng kok dhisik, ojo muring-muring dhisik. Ojo merasa tersinggung dulu. Tak ceritane ya. Bayaranmu yang dulu itu tak tol krono gak dijogo-jogo, akhirnya tak tukono wedhus cilik, cempe, wedok. Akhirnya di rumah akhirnya cempe iki gede, akhirnya duwe anak. Lu anake terus anak-anak sampai pirang-pirang tahun ya iki nemu kabeh. Waduh sujud syukur lah ini. Karepe njogo dengan bayaran yang sedikit tapi justru bayarnya luar biasa. Dicelengno nang kene jeragane. Bahkan jeragane pun menjadi buruh untuk mengembangkan usahae tiang niki dengan modal yang secuil itu tadi. Titik cerita niki lapor nang Gusti Allah. Ya Allah, apabila amalia saya yang seperti ini sampean engkau anggap baik ya Allah. Saya lakukan ini bukan karena siapa-siapa, hanya karenamu ya Allah. Oleh karena itu saya wasilah dengan pekerjaan saya ini atau amalia saya ini. Apabila ini baik ya Allah, tolong batu ini sampean gerakkan ya Allah supaya kami bisa keluar. Oba mana waktu itu gerutuk buka mana Didi. Tapi metu gak iso. Akhirnya tinggal yang terakhir ini. Terakhir ini seorang pemuda mengurungkan niatnya untuk melakukan dosa zina itu karena takut kepada Allah. Arek wedok ngomong ini, sampean gak apa-apa cak, kado sing ngeru. Aku seneng gak apa-apa. Sampean yo seneng, tapi Gusti Allah ro. Aku gak wedi tari konang Gusti Allah. Mencolot arek iki langsung keluar lari. Nah, singkat cerita, apabila pekerjaan atau amal saya seperti itu ini adalah pekerjaan yang baik ya Allah, tolong sampean bukakan batu ini. Batu bergeser membuka sehingga 3 orang ini selamat dari batu tersebut dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat pekerjaan dari ketiga orang niki atau amalia orang niki. Lah, kalau melihat cerita niki, Pak, perbudakan kalau sudah habis bisa kita alihkan kepada masalah pekerjaan. Bagaimana kita tahsin atau ihsan nanggene pekerja kita. Ya kalau jenengan saya tadi jeragan. Ya kan jeragan ini sementara ini kalau syariat agama Islam, buruh itu ya jongos, kan? Nggih. Niku jongos itu bahasa Belanda niku, Pak. Jongos. Buruh dari barang kita. Tapi beda kalau kita mau mentelaah ke dalam, orang-orang itu bukan buruh kita, tapi itu adalah mitra kerja kita. Jenenge punokawan. Karena kita tidak bisa sukses tanpa mereka. Gitu. Wong duwe pabrik gede, gak sukses nek ana pegawai ini. Berarti sugene jerakan itu kan gara-gara pegawainya. Makanya pegawai ini jangan sampai diperbudak. Bukan penggawaian yang tidak kuat terus noai, waduh dan sebagainya. Ini bukan budak, ini budak gak oleh kok. Apalagi pada pegawai. Inilah korelasi daripada hukum niki.
Karena hukum perbudakan sudah tidak ada mungkin di sini, dan kalau mungkin nanti ada lagi ya tetap kita gunakan karena syariatnya tetap ada. Ngerti lagi ya? Nah. Sebanyak. Pas. Saya ada semangatan Pak Ge. Jadi sekali lagi panjenengan pun sanjang bahwasanya cabang iman sing nomor 58 iki perbudakan itu sudah ono. Tapi syariatnya tetap ada. Lah kalau sudah ada bagaimana? Gini kita mencari di bawahnya. Ini termasuk kepegawaian tadi itu, kita punya pegawai apabila kita panjenengan jerakan, coba kita terapkan kepada pegawai-pegawai kita berbuat baik kepada pegawai kita untuk kita nanti di akhirat. Mugi-mugi sekedhik keterangan ini menjadikan pemahaman kita sekalian tentang hukum-hukum Allah, khususnya hukum perbudakan ya, dan korelasi perbudakan di zaman sekarang ini kayaknya tidak ada, tapi bisa kita tasarrufkan kepada yang lain. Cukup samadan. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumala hadrati Bapak Kiai